Nah, pada pembahasan mengenai foundational element dari cloud computing, itu kita akan fokus ya, membahas mengenai sebenarnya mungkin sudah familiar di teman-teman ilmu komputer beberapa istilah atau beberapa teknologi yang ada. Nah, sebenarnya ini menunjukkan bahwa cloud computing itu meramu atau mengkombinasikan dari beberapa teknologi yang sudah existing sebelumnya di dunia ilmu komputer maupun teknologi informasi. Ya. Nah, apa saja yang perlu kita perhatikan, teknologi-teknologi landscape apa sih sebenarnya yang menjadi pendukung dari cloud computing. Oke. Okay. Nah, dalam konteks ini saya masih pakai slide yang sama sebenarnya. Nah, yang diperhatikan adalah di layer yang di foundational element ini. Jadi cloud computing ini sebenarnya sangat tergantung dan juga sangat concern untuk mengkombinasikan dari berbagai macam teknologi yang existing ya. Nah, mungkin kita bisa mulai ya dari paling ujung kanan ini. Jadi paling atas ini ada namanya autonomic system gitu ya. Jadi sistem yang sifatnya itu otonomik. Dia bisa sistem yang mempunyai kemampuan untuk melakukan atau bisa mengurus dirinya sendiri ketika menghadapi beberapa kondisi. Nah, ini cukup lazim ya di dunia sistem operasi misalnya gitu. Jadi bahwa sistem operasi itu ketika dia menghadapi suatu situasi yang tidak menguntungkan bagi sistem operasi itu, yang menyebabkan terganggunya kinerja sistem operasi, biasanya dia akan melakukan mekanisme tadi auto restart, kemudian mungkin meminta untuk melakukan patching, update, versi dan seterusnya. Nah, ini adalah autonomic system. Maka sangat penting ya orang-orang ilmu komputer atau teman-teman yang pengen belajar lebih dalam tentang cloud computing yang memang harus menguasai hal-hal yang terkait dengan sistem operasi. Nah, gitu. Ini menjadi sangat penting karena itu jantungnya. Nanti juga harus melebar ke arah tadi sekarang mulai sudah sangat maju ya teknologi kontainer dan seterusnya. Itu juga menjadi salah satu bentuk dari sebenarnya autonomic system ya kan. Dengan kita punya kontainer, kita nggak perlu pusing-pusing harus men-set up environment agar sistem operasi kita berjalan dengan lancar begitu. Karena sering terjadi untuk men-set up sistem operasi saja itu sudah cukup luar biasa. Mungkin kalau ada yang dari sini yang sudah pernah men-set up misalnya Ubuntu server, kemudian digabung dengan Ubuntu Cloud gitu, wah itu hebat sekali itu biasanya cukup susah. Zaman dulu kalau kita mau masang, mungkin sampai sekarang masih masang sistem base untuk cloud computing seperti menggunakan VMware, kemudian ada lagi menggunakan engine yang lain itu juga tidak mudah karena memang autonomic sistemnya cukup sulit gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah teknologi yang kita sebut sebagai teknologi Web 2.0. Nah, Web 2.0 itu sebenarnya yang saat ini kita nikmati ya. Teknologi-teknologi yang bisa based on web yang di web itu kita seolah-olah bisa meremote atau menjalankan fungsi-fungsi eksekusi di sistem operasi. Mudahnya adalah sekarang kalau kita mau mengeksekusi atau memainkan sistem operasi kita, itu bisa dengan mudah kita memainkannya melalui web platform, semacam itu. Nah, kemudian nanti juga muncul web application framework. Ini adalah semacam framework yang memudahkan kita untuk mengembangkan aplikasi-aplikasi yang jalan di atas website atau di atas web platform gitu ya. Jadi semacam itu. Ya, sekarang kita udah bertebaran ya. Ada beberapa framework application yang memang ready, bahkan tidak hanya ready to web ya, tapi ready to Android, ready to iOS, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah adanya utility computing. Nah, ini adalah mungkin kalau pernah dengar ya, utility computing itu adalah bagaimana si model komputasi yang memang dia memaksimalkan utilitas atau utilitas dari resource komputasi dengan sangat cepat, dengan sangat banyak gitu ya. Jadi tidak hanya menjalankan komputasi, tapi juga punya kemampuan mengutilisasi resource komputasi dengan sangat cepat, sangat baik gitu ya. Nah, kemudian nanti juga ada distributed computing. Nah, ini mungkin ini physical layer ya. Jadi bagaimana kita punya model komputasi terdistribusi. Nah, ini juga saya sedikit memberikan insight bahwa yang dimaksud dengan distributed computing ini bukan sekedar kita membagi komputer menjadi beberapa lokasi,
tapi bagaimana komputasi itu bekerja itu bisa secara independen di masing-masing lokasi, terdistribusi. Nah, jadi macam itu. Jadi misalnya nanti ini saya mau bikin kelompok gitu ya, misalnya mahasiswa dikasih kerjaan, kasih tugas, dibikin 2 atau 3 kelompok, tapi bagaimana setiap node di kelompok ini bisa bekerja optimal, gitu ya, saling kontributif gitu. Jadi bukan hanya bagi orangnya, tapi juga bagaimana mekanisme kerja dari distribusinya tadi. Nah, kemudian yang kedua adalah, makanya di sini nanti ada load balancing, ya kan, ada algoritma antrian, ada algoritma mengoptimasi jalur tercepat dan seterusnya. Jadi itu ada di situ semua. Nah, kemudian nanti ada juga ini biasanya di distributed computing ya ada mata kuliahnya juga ya. Jadi semuanya ada mata kuliahnya menurut saya. Kemudian ada broadband network. Kita berhubungan dengan next generation network menurut saya 5G, 4G juga akan jadi platform tersendiri. Khusus di IoT muncul juga platform-platform baru khusus untuk jalannya data-data di IoT dari LoRa, NB-IoT, MQTT dan seterusnya. Jadi cukup banyak juga. Jadi ini menjadi sangat luar biasa. Dan tidak bisa dilupakan bahwa cloud computing itu hadir dari hadirnya free and open source software sebelumnya ya. Jadi cukup banyak pendekatan-pendekatan, ide-ide yang legendary dulu ya SourceForge ya. SourceForge itu salah satu portal untuk menampung proyek-proyek idealis open source yang itu memang saling berbagi, mekanisme membuat aplikasinya itu benar-benar seperti zaman sekarang ya. Jadi melibatkan kolaborasi dan lain sebagainya dan bisa diakses dari siapa saja, oleh siapa saja. Semua orang bisa nyumbang kode dan seterusnya dan seterusnya. Jadi semacam itu. Ini menjadi salah satu yang cukup mendorong kenapa cloud computing bisa sangat cepat terwujud begitu. Nah, kemudian juga ada nanti model service level agreement seperti di network ya. Kita harus memberikan kapasitas layanan yang bisa di-provide oleh cloud computing. Ini menjadi sangat challenging. Ini agak menarik karena nanti banyak sekali teori yang bisa kita pakai ya, dari game teori, resource teori, tendering, bartering, auction, macam-macam sekali. Kemarin yang kemarin kita bicarakan itu adalah nanti ujung-ujungnya di service level agreement. Nah, dulu saya sempat tertarik untuk melanjutkan riset S3 saya di service level agreement ini karena ini challenging ya, tapi ternyata belum sampai ke sana. Contohnya melakukan demokratisasi service level agreement, jadi gitu agar lebih fair gitu ketika orang melakukan akses ke cloud computing. Nah, kemudian ada juga browser as services ya. Ini adalah menempatkan browser sebagai platform layaknya operating system. Jadi dulu itu ada pengembangan operating system berbasis browser. Nah, saya belum terlalu update ya. Sekarang seberapa bagus itu? Mungkin sempat dulu ada prototipenya. Nah, nanti kita coba lagi. Siapa tahu ada yang bisa dikembangkan kembali. Itu menarik sekali. Jadi intinya adalah semua komputasi ada di browser. Nah, jadi sekarang juga sudah muncul ya. Bagaimana browser itu juga bisa menyimpan data. Nah, jadi tadi malam saya melakukan diskusi itu. Jadi ternyata ada beberapa pendekatan untuk menghemat space storage fisik gitu ya. Kita bisa manfaatin browser untuk disimpan datanya di situ. Ya, kita terlepas diskusinya dari sisi keamanan dulu ya, jadi semacam itu. Nah, kemudian ini yang katanya itu sangat-sangat ada di cloud computing yaitu service oriented architecture. Jadi ini adalah suatu mekanisme bagaimana kita memecah ya tanda kutip memecah suatu lingkup layanan sistem informasi menjadi service oriented, menjadi modular, gitu, menjadi kecil-kecil. Ini juga menjadi cikal bakal munculnya microservice segala macam. Nah, kemudian yang akhirnya menyebabkan kita bisa mendistribusikan setiap service-service kecil tadi dan sebenarnya satu orkestrasi yang bisa dipanggil dari mana saja. Nah, di semacam itu. Nah, service oriented architecture juga punya kontribusi terhadap big data landscape ya, misalnya. Jadi kita bisa mengambil data itu dari mana saja, asal punya servisnya, kemudian kita panggil, kita masukkan ke storage kita. Nah, berikutnya adalah tentu saja grid teknologi, ya, dan terakhir adalah virtualisasi. Bagaimana kemampuan tadi men-share full resource yang kita miliki. Nah, ini yang menjadi perhatian khusus ya. Jadi kalau kita bisa melihat ini, sebenarnya untuk mata kuliah cloud computing sendiri, ya itu kita memang butuh satu mata kuliah khusus. Nah, ini alhamdulillahnya usulan kita untuk apa namanya itu untuk kurikulum baru, tapi baru di program S1 ya, itu untuk kita menyediakan mata kuliah khusus mengenai cloud computing yang fokusnya di layer ini, di landscape 4 layer ini. Jadi akan sangat khusus membahas hal tersebut. Nah, itu salah satu cara pandang ya bagaimana kita
melihat bahwa ternyata cloud computing itu bukan teknologi yang independen hadir gitu ya, ada gitu ya, tetapi sebenarnya dia apa istilahnya mengcombine atau mencoba meramu teknologi-teknologi yang sudah existing untuk kemudian punya kemampuan sesuai dengan karakteristik dari cloud computingnya tadi sehingga bisa menghasilkan layanan cloud computing yang diinginkan. Itu pembahasan dari sisi apa namanya cloud computing secara elemen fondasionalnya atau teknologi pendukungnya. Nah, sekarang ditambahin ya, tidak hanya itu, tapi ditambah dengan sebenarnya nanti ada dua kompartemen gitu kalau saya membagi. Yang pertama ini elemen esensial, kemudian di atasnya itu ada advanced elemen ya. Di situ ada big data engine, ada Internet of Things dan lainnya yang kira-kira itu memang sekarang sudah bisa bermain di level cloud computing. Oke. Nah, baik. Ini untuk sesi yang ke pembahasan tentang elemen. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan.